Baiklah, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Nicholas. Saya saat ini akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan perawatan payudara dan pijat oksitosin. Sebelumnya kita akan melakukan kontak waktu dengan pasiennya. Sudah? Sudah. Baiklah, Ibu selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Nicholas. Saya akan berdinas pagi hari ini. Saya berdinas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 ya Bu ya. Jadi, sekarang kita akan melakukan perawatan payudara dengan pijat oksitosin yang berfungsi untuk melancarkan ASI yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu. Untuk tindakan ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit paling lama Ibu. Baiklah, sebelumnya saya akan persiapkan alatnya dulu ya Bu. Demonstrasikan tindakan dari perawatan payudara dan pijat oksitosin. Kita akan membutuhkan yang pertama adalah 2 kom yang berisi air hangat dan juga air dingin. Lalu ini kita umpamakan ini sebagai minyak kelapa atau baby oil. Kita tidak pakai minyak kelapa atau tidak pakai minyak kayu putih. Lalu kita pakai kasa di sini untuk melakukan perawatan pada aerolanya. Lalu ini ada waslap untuk mengompres payudara ibu. Lalu ada handuk 2 buah untuk menutup bagian dari badan ibunya. Sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu kita keringkan tangan kita menggunakan tisu. Akan memulai untuk melakukan tindakan perawatan payudara dan pijat oksitosin, kita akan bawa alatnya menuju pasien. Selamat pagi Ibu. Baiklah, saya sudah siapkan alatnya. Sekarang kita akan melakukan yang pertama kali kita akan melakukan untuk perawatan payudaranya dulu Bu ya. Sebelum itu nanti kita akan buka baju Ibu sebentar. Lalu saya akan tutup badan Ibu menggunakan handuk dan juga menggunakan waslap untuk mengompres pada bagian payudaranya. Kita mulai ya Bu. Permisi, saya buka bajunya ya Bu. Kita buka kancing baju pasien sampai baju pasiennya terlepas. Tapi sebelumnya kita tutup dulu. Lalu kita beri alas pada bagian bawah badan pasien agar tidak agar cairan-cairan atau air yang kita gunakan tidak membasahi tempat tidur pasien. Lalu kita tutupi bagian pundak pasien hingga menutupi bagian payudara. Kita akan jepit handuknya agar nanti kita bisa menyingkapkan baju pasien dan handuknya tidak terlepas. Sudah demikian, kita akan mulai dengan melakukan kompres payudaranya. Ibu permisi, saya buka bagian dadanya ya. Permisi ya Bu. Sudah demikian, kita akan kompres menggunakan air hangat, menggunakan waslap. Kita kompres payudaranya secara bergantian sekitar 2 sampai 3 menit. Permisi saya kompres ya Bu ya. Kita mulai kompres payudaranya agar payudaranya lebih rileks. Setelah 2 sampai 3 menit kita pindah. Kita berikan lagi air hangat. Kita peras agar tidak terlalu basah ya waslapnya. Lalu kita pindah ke payudara sebelahnya. Sama, ini juga kita lakukan sekitar 2 sampai 3 menit. Sambil ini kita pegang atau mungkin si ibunya boleh membantu untuk pegang juga. Setelah 2 sampai 3 menit kita kompres menggunakan air hangat, waslapnya kita ambil lagi. Lalu gantian sekarang kita kompres menggunakan air dingin atau air biasa. Prosesnya sama, kita akan keringkan juga. Lalu kita kompres lagi di bagian payudaranya sekitar 3 menit sampai 5 menit. Hal ini kita lakukan juga bergantian bersamaan untuk payudara sebelah kiri. Kita basahi lagi setelah 3 menit pertama. Kita lakukan pada payudara yang sebelahnya. Kita kompres juga selama 3 menit. Oke, jika sudah selesai, sudah 3 menit, kita tutup lagi bagian payudara ibu sembari kita menyiapkan kasa untuk kita kompres bagian aerolanya. Kita tutup dulu ya Bu ya, kita sambil siapkan kasanya untuk kita akan kompres bagian kupingnya ibu. Jadi ini adalah kasa yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan kasa yang akan kita berikan baby oil atau minyak kelapa. Kita tidak menggunakan minyak telon atau minyak kayu putih karena akan terasa panas ketika nanti si ibunya akan memberikan ASI kepada anaknya. Kita akan menggunakan minyak baby oil. Kita berikan pada kasa yang akan kita gunakan. Kita ratakan sampai kita rasa sudah cukup. Nanti langsung kita berikan
untuk mengompres bagian puting ibunya. Permisi ya Bu, saya buka lagi bajunya. Kita akan kompres bagian putingnya ya Bu. Setelah ini kita langsung kompres di puting ibunya sama sekitar 5 menit. Setelah kita kompres selama 5 menit, kita sambil menggosok untuk membersihkan kotoran yang kemungkinan berada pada bagian aerolasi ibu setelah kita mengompresnya selama 5 menit tadi. Permisi Bu, ini akan saya tarik, akan saya ambil sambil saya membersihkan sedikit pada bagian putingnya ya Bu. Jadi agak sedikit kita berikan tekanan ke arah depan sambil memberikan gerakan mencubit untuk membersihkan bagian putingnya. Jika sudah, ini langsung kita buang ke bengkok. Kasa yang sudah kita gunakan langsung kita buang ke bengkok. Lalu kita menggunakan kasa lagi yang dikompres menggunakan air biasa. Oke, kasa yang sudah kita berikan air, kita kompreskan lagi ke bagian aerola dari si ibunya. Permisi Bu, ini kita kompres lagi menggunakan air biasa ya Bu. Kita kompres selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kompres dengan gerakan yang sama seperti gerakan mencubit seperti kita gunakan pada kasa dengan minyak tadi untuk membersihkan bagian puting dari si ibunya. Permisi Bu, sudah 5 menit sudah kita kompres. Saya akan tarik lagi kasanya sambil saya bersihkan sedikit ya Bu. Jika sudah, ini akan kita buang juga langsung. Lalu kita tutup baju ibunya. Dan setelah ini kita akan melakukan pemijatan pada bagian payudara ibu menggunakan baby oil atau minyak kelapa juga boleh. Kita akan menggunakan pada tangan kita. Usahakan tangan kita terlumuri dengan minyak yang rata agar menjadi licin dan tidak menyebabkan rasa tidak nyaman pada si ibu. Kita akan mulai melakukan pemijatan. Sekarang kita pijat payudaranya Bu ya. Permisi, saya buka lagi bajunya. Kita lakukan pemijatan pada payudara ibu bergantian, kiri dan kanan atau kanan dengan kiri, bagaimana nyamannya si ibunya. Cara melakukannya adalah kita tahan bagian bawah payudaranya, lalu kita lakukan gerakan memutar di sekeliling payudara ibu, mulai dari tengah hingga ke ujung dekat aerolasi ibu. Demikian terus kita lakukan pemijatan ini selama kurang lebih 5-10 menit. Untuk payudara sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan pijatan dengan gerakan memutar. Hal ini diperlukan untuk memperlancar ASI agar ASInya mudah keluar, sehingga bayi tidak akan kesulitan ketika dia akan menyusu pada ibunya. Gerakan yang memutar sudah, sekarang kita melakukan gerakan yang seperti memeras begitu ya. Kita akan pegang bagian bawah seperti biasa, seperti pertama. Lalu kita akan gerakan memutar seperti ini, juga berfungsi untuk membantu memperlancar agar ASI mudah keluar ketika sang bayinya mulai menyusu kepada ibunya. Hal ini kita gunakan, kita lakukan selama kurang lebih 10 menit juga, sambil kita berikan pijatan-pijatan halus di payudara si ibunya. Kita lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Kita lakukan gerakan memutar. Setelah 10 menit kurang lebih, maka tindakan perawatan payudara ini pun sudah sedikit kita katakan selesai. Baiklah Ibu, perawatan payudaranya sudah selesai. Kita akan tutup lagi bajunya. Saya bantu kancingkan lagi ya Bu bajunya. Setelah sudah, kita ambil lagi handuk yang kita gunakan untuk menutup badan pasien. Kita rapikan kembali di sini Bu, dan dengan demikian perawatan payudara kita sudah selesai Bu. Karena kali ini kita sudah melakukan perawatan pada payudaranya Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan yang namanya pijat oksitosin di punggung ya Bu ya. Untuk itu saya butuh Ibu untuk berbalik badan ya, nanti kita lakukan dari belakang. Oke Ibu, kita akan melakukan pijatan di punggung Ibu ya. Permisi, saya angkat bajunya Bu ya. Untuk melakukan pijatan kita akan menggunakan baby oil lagi di seluruh tangan kita. Kita ratakan, lalu kita berikan di bagian punggung ibunya, lalu kita lakukan pijatan di sebelah dari tulang belakang ibu. Kita lakukan gerakan spiral, memutar, menelusuri bagian punggung ibunya hingga di batas tengah. Kita lakukan terus dari atas menuju bawah. Ya, setelah pijatan yang pertama, setelah gerakan pijat yang pertama, kita gunakan gerakan pijat yang kedua. Pijat yang kedua adalah gerakan yang lurus untuk menelusuri bagian punggung ibunya. Kita pijat dari atas sampai ke bawah. Kita pijat dengan lembut.
untuk membantu agar ibunya juga relax. Kita lakukan kedua pijatan ini sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, kita gunakan gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah dari sisi tengah, dari tulang punggung tengah menuju samping. Kita lakukan pijatan juga dengan lembut dari tengah ke samping. Pijatan ini juga kita lakukan dengan durasi yang sama, sekitar 5 menit, agar si ibu menjadi rileks dan produksi ASI jadi lebih maksimal. Setelah 5 menit kita lakukan pijatan, kita akan bersihkan punggung ibunya menggunakan washcloth dengan air hangat. Oke, baiklah, jika dirasa sudah bersih, kita kenakan kembali baju ibunya. Lalu kita lakukan evaluasi terhadap produksi ASI yang dimiliki oleh ibunya. Kita akan minta ibunya untuk berbalik badan. Kita lakukan tindakan perawatan payudara dan pijat punggungnya yang tadi. Kita akan evaluasi ya Bu ya. Lihat untuk produksi ASI ibu ya, apakah sudah mulai keluar atau belum. Untuk melihat ASI yang ada pada payudara ibu, saya akan sedikit menekan pada bagian putihnya ya Bu ya. Untuk itu saya permisi untuk buka bajunya ya Bu. Permisi Ibu. Baiklah, kita akan mencoba evaluasi untuk melihat apakah produksi ASI sudah ada atau belum. Kita tahan bagian bawah payudaranya, lalu kita berikan sedikit perasan pada bagian puting ibunya ke arah luar. Jadi bagian luar areolanya ke bagian tengah hingga ke putingnya hingga ASINya keluar. Kita akan perhatikan warna ASINya dan kira-kira perkiraan jumlah ASI yang keluar dari si ibunya. Ternyata yang keluar adalah cairan berwarna kuning yang bisa kita asumsikan sebagai kolostrum yang sudah diproduksi oleh ibunya ketika ibunya baru melahirkan. Oke Ibu, ternyata ASI sudah keluar. Nanti setelah ini akan kita bersihkan lagi. Lalu setelah itu ibu bisa mulai untuk memberikan ASI kepada anaknya. Baiklah, kita tutup lagi bajunya Bu ya. Baiklah Ibu, dengan demikian tindakan kita sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengobservasi Ibu ya. Baiklah, saya permisi Ibu. Terima kasih. Sudah selesai, kita akan merapikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Kas akan kita buang di tempat sampah, dan kong yang sudah kita gunakan tentunya akan kita bersihkan juga di spohok, dan handuk dan washcloth yang sudah kita gunakan akan kita buang, akan kita letakkan di tempat linen kotor. Setelah kita melakukan tindakan, kita akan kembali mencuci tangan kita dengan cara cuci tangan 6 langkah. Sudah bersih, sekarang kita lakukan pendokumentasian.